Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo. Halo. Oh, haleluya. Ini sepertinya ada. Jadi saudara jangan amin, saya merah. Berani saudara. Amin. Menyala saudara. Saya bukan PDIP saudara. Saya partainya Kristus saudara. Saudara, saya diminta membahas soal pencurahan Tuhan. Ini tema yang mudah-mudah susah membahas. Karena di satu sisi orang hanya melihat kelompok ataupun ya kamu masuk kelompok ini. Sayang kalau hanya sampai di situ membahasnya. Di satu sisi mungkin hanya orang bilang itu salah satu teologi ya. Tapi di dalam firman Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu lebih dari itu. Dia sebuah pengalaman kejadian dalam umat Tuhan yang memungkinkan umat Tuhan menjadi berbeda. Berbeda bukan berarti dari sawo matang jadi putih, saudara. Tidak. Tapi berbeda di dalam melihat, di dalam menjamah, di dalam bertindak berjalan dalam hidupnya. Tidak lagi selalu seperti orang yang dalam kekalahan, tapi melampaui. Kalau firman Allah bilang kau lebih daripada pemenang. Kejadian itu yang terekod dan itu menjadi saksi sejarah, ya, di mana di kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, janji Tuhan Yesus tunggu janji Bapa, karena kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kuasa akan mengalir di dalam hidup. Saudaraku, saya sebenarnya banyak teologi untuk menerangkan hal ini. Tapi saya berharap dan saya berdoa, Tuhan, apa yang kau nyatakan, biarlah itu dialami oleh saudara-saudaraku di tempat ini. Amin, saudara ya. Ya, saudaraku, kita tahu bahwa pencurahan Roh Tuhan itu sudah dibuatkan. Ini siapa yang pegang? Sudah dibuatkan dari perjanjian lama kita para nabi. Joel pasal yang kedua ayat 28-29 bilang begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku, Rasul Petrus mengatakan, dibuat memang atas dorongan Roh Tuhan, betul nggak? Jadi Roh Tuhan yang punya sesuatu yang luar biasa. Dan saudara, kita tahu kitab Yoel ini di dalam Kisah Rasul diungkapkan bahwa digenapi di dalam murid-murid Tuhan yang pertama, yaitu ketika mereka disuruh Tuhan menunggu di Yerusalem janji Bapa. Dan kenapa mesti menunggu, saudaraku? Ya, karena ayat yang selanjutnya, ya, janji Bapa itu tidak akan tercurah kecuali ini terjadi. Bahwa ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat. Jadi itu sebuah produk dari Kristus yang luar biasa. Tidak tiba-tiba muncul. Jadi sesuatu yang berkesinambungan, bahwa ketika Yesus selesai, maka ada sesuatu perannya Tuhan yang jauh lebih besar juga akan terjadi buat murid-murid Tuhan. Bahkan dikatakan sebelum Yesus ditinggikan, dia selalu berkata, barang siapa
percaya kepadaku, ia akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kulakukan. Betul nggak, saudara? Dan proses ini harus terjadi supaya firman Allah itu tergenapi. Tidak ada proses yang lebih hebat untuk bisa melihat umat Tuhan dalam kemenangan kecuali mereka mengalami pencurahan Roh Tuhan. Ya, dan kita tahu dia sudah ditinggikan, dia sudah dimuliakan, maka dikatakan firman ini, maka terjadilah pencurahan Roh Tuhan. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul juga dikatakan bahwa pengalaman ini bukan hanya untuk kami, kata Petrus ya. Kisah 2, 38, 39. Tapi janji itu untuk kamu, untuk angkatan selanjutnya, untuk seterusnya orang-orang yang dipanggil di dalam Kristus. Jadi dengan kata lain, Allah tidak pernah berhenti melakukan pencurahan Roh Kudus hingga saat ini. Amin ya. Banyak sekali pengajaran bilang, itu sudah the old days, gitu ya. Orang berbicara bahasa bahwa itu bukan lagi sekarang. Orang-orang penting merubah karakter, benar nggak salah merubah karakter. Tapi yang satu ini, maestro ataupun koreografinya itu Tuhan. Jadi mau tidak mau, kalau seseorang mau mengalami sesuatu yang lebih dalam di dalam hidupnya dengan Tuhan, dia harus mengalami pencurahan Roh Tuhan. Ya, saya sendiri pribadi gak mengerti prinsip ini sampai satu saat seorang mengajak saya satu kebaktian yang saya pikir saya ingat banget kebaktian itu karena di situ ada welcome to juga, jadi masih ingat kami mengalami didoakan dan disitulah pengalaman saya, dimensi rohani saya menjadi berbeda. Saya pikir kok bisa begini. Tapi ternyata sebenarnya perjanjian lama itu sudah ngomong tentang setiap orang yang mengalami Roh Kudus pada saat perjanjian lama terbatas. Mungkin ya hanya para nabi, raja, dan segalanya. Tapi selalu Alkitab bilang berkata ini. Ketika orang mengalami kepada Daud, pada Saul, dia menjadi berbeda. Berbedanya kenapa gitu kan? Yang kecil ya tetap kecil, gak tiba-tiba jadi gede gitu kan, benar gak? Kecuali dalam usia pertumbuhan, kan betul gak? Tapi yang pasti ada satu dimensi yang membuat orang itu menjadi berbeda. Paul yang hijau dalam bukunya Dimensi Keempat yang mengungkapkan sisi daripada apa yang dia alami ketika dia melayani dan mengalami pencurahan. Dia tidak lagi melayani dengan siap khotbah yang begitu indah, bukan berarti dia nggak siap. Tetapi dia tahu ketika dia berkhotbah, dia tidak hanya berhadapan dengan saudara dan saya seperti saya berkhotbah ini. Dengan berusaha mengajari teologi yang tertinggi yang dia bisa berikan. Tapi diungkapkan di situ, dia ungkapkan bagaimana dimensi dia melihat pelayanan itu lebih dari sekedar wajah-wajah yang cantik. Tetapi ada penguasa di belakangnya, bahkan dia pernah didatangi penguasa di kota Jepang ketika dia melayani di sana. Dia sendiri merasa, what's happening? Ada apa? Betul kan, saudara? Ada sesuatu yang tidak sederhana atau tidak begitu saja terjadi. Pencurahan Roh Kudus pokoknya ada event yang menarik, yang membuat pembicaraan. Tapi ada jauh yang lebih dalam dari itu. Nah, kita coba bahas ya. Saya sebenarnya kalau begini akan retreat. Karena diterusin dengan didoain, pasti saudara memanifestasinya banyak. Tapi berhubung hanya cuma 45 menit ya saya batasi. Ya. Tapi saya tidak membatasi orang Tuhan menjamah saudara. Amin saudara. Ya. Nah saudara, saya digerakkan Tuhan membahas beberapa hal yang ketika ngomong tentang pencurahan Kudus. Coba slide berikutnya. Saudara pernah haus nggak?
hausnya seperti apa? Haus dan starving. Haus thirst yang amat dalam. Umat Israel ini, saudara, dia hidup di gurun, saudara. Maksudnya sekitarnya pada pas. Jadi kalau namanya haus, benar-benar haus, saudara. Karena cuaca juga seringkali tidak bersahabat. Kami baru pulang setelah mengikuti acara wisuda anak kami mampir di Qatar, dan temperaturnya nggak terlalu tinggi, cuma 44 derajat Celcius. Kita udah mulai merasa, sudah lama tidak kayak begini lagi. Tapi saudaraku, ketika bicara haus, Yesus mengungkapkan sesuatu supaya mengerti kenapa roh Tuhan itu mesti dicurahkan. Ya, puncak perayaan ini sebenarnya hari ke-8. Jadi di situ ada satu momen di dalam bait Tuhan itu, para priest itu ambil air, kemudian dari dari Siloam, kemudian dia campur dengan dia curah. Tapi seorang scholars daripada Alkitab mengatakan itu momen di mana Yesus bernubuat soal kejadian nanti di Kisah Rasul. Ya, bahwa kehausan itu bisa berbentuk dalam banyak cara. Dalam Yohanes 4, dia ungkapkan tentang kehausan. Dia bilang gini, Yesus bilang gini, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi lebih dalam lagi sebenarnya, dia ngomong soal wanita yang sudah kawin berapa kali, saudara? 5 kali, baru 5 kali, saudara. Kalau di salah satu kepercayaan kan 4 kali masih boleh, ini 5 kali lebih dari itu. Tapi dia tidak pernah dipuaskan. Atau dengan kata lain, ada sebuah kehausan yang lebih dari sekedar haus jasmani. Ya, haus daripada fisik. Tapi banyak keadaan yang akan dialami, yang dialami dan terjadi pada umat Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena kehausannya tidak pernah dijawab dari Tuhan sendiri. Saudara, saya nggak tahu, kehausan bisa terjadi kalau dalam kitab Mazmur, karena satu lagu seperti rusa merindukan air. Demikianlah hatiku haus akan Tuhan. Kita bisa menjadi haus ketika kita seperti nggak punya jalan keluar. Betul? Seperti orang haus. Seperti rasanya buntu, saudara. Kita menjadi haus karena, udah mau mati nih saya. Gitu. Situasi-situasi seperti itu, saudara. Kayaknya semua jalan tertutup. Semua rasanya nggak kelihatan, saudara. Orang alami nggak ada itu. Yesus berkata bahwa dia menjanjikan kepada orang yang percaya kepadanya, dari dalamnya akan mengalir air-air hidup. Artinya apa? Pasti bisa dipuaskan. Betul nggak, saudara? Tapi yang dia katakan itu bukan bicara tiba-tiba ada air minum. Tapi yang terjadi adalah ketika roh Tuhan dicurahkan dan orang mengalaminya. Disitulah ada aliran-aliran air hidup. Saudaraku, saya tidak tahu apa saudara haus saat ini atau tidak secara rohani. Haus. Amin. Haus bisa saja terjadi karena saya fed up, bagaimana Tuhan untuk supaya anak saya berubah. Betul, saudara. Haus bisa saja menyadari sebuah keadaan, gue gak naik-naik di jabatan, kan? Kok saya seperti biasa-biasa saja. Saya seperti sesuatu yang normal-normal aja, gak terlalu. Ada sesuatu yang tidak begitu, saudara.
Nikmati karena seperti ada yang kurang. Ada yang kurang. Bukan berarti ya orang kaya jadi puas. Orang kaya pun ada yang tetap haus, saudara. Benar nggak? Karena dia haus karena apa? Mungkin modelnya berbeda. Orang kaya bisa saja haus karena apa? Saya nggak punya waktu. Saya nggak menikmati apa saya. Itu kan haus gambaran. Nah saudaraku, Yesus berkata pencurahan roh Tuhan. Salah satunya adalah menjawab kehausan yang sesungguhnya yang dialami oleh manusia. Baik secara istilahnya konsep dipikir maupun yoso. Karena kehausan itu gambaran dari sebuah keadaan orang begitu rindu mengalami unity with God. Kerinduan untuk menjadi satu dengan Tuhan. Saudaraku, ya, kehausan yang sementara dunia ini tidak akan mungkin bisa puaskan. Tetapi melalui Roh Kudus dan pencurahan, umat Tuhan dijanjikan akan mengalami sebuah jawaban kehausan. Amin. Itu yang pertama, makanya gambaran saya kayak orang di Afrika, rindu air bersih. Itu sudah sangat-sangat rindu. Kira-kira kehausan apa ya saudara sekarang rindu? Mungkin beberapa saudara saya hanya haus dapat teman hidup, sedikit sekali kalau cuma kehausan seperti itu. Betul nggak saudara? Sedikit sekali. Ketika saya dijamah Tuhan, didoakan, saya tiba-tiba punya kehausan yang menurut saya agak aneh. Tapi itu terjadi. Saya seperti bisa melihat orang tiba-tiba saya meneteskan air mata. Saya nggak mengerti Tuhan, kenapa. Ketika ketemu teman mahasiswa, saya seperti nggak bisa bilang, he's my friend. Tapi saya merindukan lebih dia mengalami sesuatu. Ada sebuah dimensi yang saya nggak bisa ceritakan, tapi itu terjadi. Kemarin saya sempat mampir di New York, dan saya berjalan dengan keluarga saya sebelum menikmati. Tapi saya ingat banget ya, di transportasi umum itu, tiba-tiba saya nggak bisa bilang, air mata saya mengalir. Dikala orang lagi senang-senang harusnya, betul nggak saudara? New York siapa yang tidak mau ke sana, kan betul kan? Ya tuh, karena kenapa saya bilang saya? Dia tidak pernah mengerti mereka apa yang Tuhan sediakan. Kehausan terjadi karena orang tidak pernah mengerti apa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Dan yang bisa membuat kita mengerti, kata Korintus bilang apa? Hanya Roh Tuhan yang mampu membuat orang mengerti. Disitulah yang saya bilang, Tuhan, alamilah Roh Tuhan dalam hidup. Dan itulah yang menyadari saya merubah total konsep saya perjalanan hidup saya. Karena saya tahu ada kehausan yang sudah dijawab Tuhan. It's not about career. Tapi bukan berarti saya tidak punya karir, saudara. Sampai sekarang saya masih punya karir. Karirnya makin meningkat. Tapi bukan itu. Saya tahu itu bukan menjawab kehausan. Ada kehausan karena saya semakin mengerti apa yang Tuhan sediakan. Seringkali mungkin kita masuk dalam kehausan karena kita nggak mengerti apa yang Tuhan sediakan. Kita perlu Roh Tuhan. Makanya saya bilang pencurahan Roh Kudus itu bukan pengalaman pertobatan. Lebih dari itu. Itu pengalaman yang berbeda, saudara. Ya, pertobatan membuat kita masuk surga, amin ya saudara. Tapi kita nggak selesai di situ kan. Kalau tiba-tiba kita bertobat kita langsung masuk surga, enak saudara. Betul nggak saudara? Masalahnya kita masih mesti menjalani hidup, betul nggak? Kalau di dalam Korintus juga dikatakan apa? The kingdom of God is about power, saudara. Jadi ada otoritas yang lain yang saudara akan alami ketika Roh Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. It's not about salvation anymore. It's more than that.
Lebih dari itu, saudara. Makanya apapun kehausan itu, saudaraku, hanya bisa kalau kehausan oleh karena kita nggak mengerti apa itu setia. Mari alamilah curahan Tuhan. Saya nggak tahu saudara hausnya apa. Yang kedua saya ingin ngomong soal pencurahan Tuhan. Kenapa begitu penting? Next slide coba. Gambarnya nggak kelihatan ya, tapi kata-kata firman Allahnya. Ini seperti saudara tahu pintu kalau mau masuk satu tempat ada pintu apa ya namanya? Pintu masuk, betul nggak? Pintu masuk seringkali saudara gelap dikunci. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang berharga di dalam, tetapi seringkali kita menyadari saya nggak bisa masuk ke sana. Karena apa? Karena ada barrier. Contohnya kalau di jalan itu, kalau barrier itu kan membuat saya, harusnya saya bisa ke sana, dikasih barrier, nggak bisa saya. Yang Roh Tuhan ajari dalam hidup saya. Saudara, kita perlu mengalami pencurahan Roh Kudus supaya kita bisa berhadapan dengan barrier-barrier itu. Seringkali kita menjadi takut mengikut Tuhan, betul. Akhirnya kita nggak melangkah apa-apa mengikut Tuhan. Saya ingat banget ketika saya dari Qatar, jadi ekspatriat enak dong, betul, semua luar biasa. Tapi kemudian di hati ini yang seperti saya bilang, kehausan saya membuat saya tidak nyaman karena apa? Karena tahu apa yang Tuhan berikan, yaitu Yesus yang terbaik, betul kan? Dan saya tahu banyak orang di sana, bukan jahat, tapi belum mengalami itu. Tapi saya tahu juga bahwa risikonya melayani di negara-negara Islam ini adalah check out. Tahu maksudnya check out? Diusir, dideportasi, saudara. Dan banyak hamba Tuhan juga sudah mengalami itu. Barrier. Betul kan? Barrier. Demikian juga di dalam Kisah Rasul diceritakan ada barrier di dalam umat Tuhan. Ketika dia mau hidup dan mengalami Tuhan, banyak barrier-barrier. Tetapi Tuhan bilang, tunggu, jangan pergi dulu. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Judea, Samaria, dan seluruh bumi. Itu kan kadang-kadang janji yang di depan saya apa. Tapi sudah lihat, ketika pencurahan Roh Tuhan, barrier itu satu demi satu dibuka, benar. Makanya Paulus dengan begitu yakin dikatakan gini, kamu tidak menerima roh yang bukan roh ketakutan kan? Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, itu yang juga yang membuat saya mulai menyadari barrier is nothing but if you walk in the Spirit of God. Kalau Anda hidup dalam roh Tuhan, barrier itu ada, nyata, tapi itu tidak menjadi penghalang. Saya ingat banget di satu doa pagi, doa persekutuan saya, kemudian saya bilang, Tuhan, ini saya harus ngapain? Hati saya rindu sekali melihat, tapi gimana tuh, banyak keterbatasan, syariat Islam ada di situ semua rasanya. Tapi tahu nggak saudara, dia hanya bilang begini, coba open Isaiah, Yesaya 54 ayat yang kedua. Maksudnya apa ayatnya? Terus saya buka. Ayatnya ngomong apa sih? Kembangkanlah tempat kediamanmu. Tadinya mau nahan-nahan diri, disuruh ngebuka, saudara. Saya yang mikir gini dari sini ketakutan, lebih takut lagi kalau orang manusia, betul nggak? Tetapi singkat cerita, dalam perjalanannya, kami bisa melayani orang dari lebih dari 13 negara. Saudara menyadari bahwa
Roh Tuhan itu membuat kita. Kenapa pencurahan itu penting? Karena itu membuat kita berhadapan dengan barier selama di muka bumi. Apa barier saudara? Apa yang menjadi halangan saudara untuk hidup bagi Tuhan? Kalau saudara merasa Tuhan berbanyak pikiran ini, alami pencurahan roh Tuhan. Biarlah roh Tuhan mulai menguasai Anda. Saya percaya saudara akan mengalami sesuatu yang tidak pernah saudara. Itu pengalaman saya yang menurut saya luar biasa. Kalau di Indonesia masih enak karena masih ada Pancasila ya, betul? Iya. Ini gak ada Pancasila loh saudara. Tapi roh Tuhan, karena kenapa? Karena Allah yang memiliki seluruh bumi dong, betul nggak? Kan konsep kita seringkali terkotak-kotak oleh karena kita sendiri, betul nggak? Kita buat barier-barier sendiri. Kadang-kadang juga barier yang paling menyedihkan gini. Ya bukan orang Batak, jadi saya orang lain aja lah yang melayaninya kan gitu ya. Jadi saudaraku, Rasul Petrus juga punya barier, betul? Ketika dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi ada satu barier yang harus keluar, lepas dari dirinya. Karena nubuatan tentang mereka adalah Samaria, Judea, nggak sampai di situ aja kan? Tapi sampai ke seluruh bumi. Konsep dia adalah saya hanya bergaul dengan orang Yahudi. Tapi kehidupan di dalam roh Tuhan, ketika dia mengalami pencurahan, pengalaman dia selanjutnya itu membuktikan bahwa barier itu mulai pudar setelah dia dengar ini. Apa yang aku bilang tidak haram, jangan engkau haramkan. Itu kan roh Tuhan yang ngomong. Saudaraku, saya juga melayani seringkali berpikir, kalau Indonesia aja, bahkan kepada senior pendiri jemaat di mana, udah John, orang Indonesia aja. Tapi roh Tuhannya ngomong, buka kemahmu, buka ini. Wah, mikirnya selain ke roh Tuhan sanggup kan, betul enggak? Barier itu dilepas, saudara. Dan ketika kami datang kemarin, saya mulai di sana, saya tetap melihat dia setia dengan namanya. Betul nggak? Dia yang membuka dan dia meneruskan kok sebenarnya. Saudara, apa yang menghalangi kita masuk pada sumber kebenaran itu? Seringkali kita banyak alasan. Tapi alamilah pencurahan Tuhan. Karena Yohanes 16 bilang begini, ialah yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran Tuhan artinya apa? Kebenaran kerajaan Tuhan, eksistensi kerajaan Tuhan, kehidupan di dalam kerajaan Tuhan. Betul kan? Itu yang akan dibawa kita semua masuk kepada dimensi itu, saudara. Ya tinggal cuma 10 menit ya, next kita cepat saudara. Yang ketiga, saudara, banyak orang terbelenggu, saudara, mengerti ya? Terbelenggu, dan orang Israel pun terbelenggu sebenarnya. Baik itu oleh penyembahan berhala, oleh hal-hal yang dari dunia ini. Banyak nabi sudah ngomong atas dasar Roh Kudus, tetapi yang paling luar biasa adalah Kristus itu sendiri, kan betul kan? Dikatakan di sini gini, ini sama diungkapkan Yesus tentang dirinya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Saudaraku, penjara yang saya hanya ngomong satu sisi saja karena kamu ngomong semua. Penjara di sini bukan hanya ngomong soal fisik ya saudara. Tapi banyak orang di penjara secara rohani. Betul nggak? Yang nggak bisa move on. Ada satu orang, dia bilang gini, Bang, saya ini mau ini, tapi kebiasaan buruk saya.
Maksudnya sebut kebiasaan. Kayak menghalangi saya untuk semakin mengikuti Tuhan dengan luar biasa. Terus saya tanya, apa sih kebiasaan burukmu? Ya dia sebutlah sesuatu. Saudaraku, saya nggak tahu apa saudara juga mengalami. Seperti ada penjara. Penjara artinya gini, saya nggak bisa keluar lalu lewat dari penjara itu, kan betul nggak? Betul nggak? Saya nggak bisa mengalami sesuatu di luar dari penjara itu. Dan Yesus mengatakan ketika aku melayani, roh Tuhan ada padaku, melepaskan engkau dari penjara-penjara itu. Itu berarti memungkinkan saudara. Penjara apapun rohani yang saudara alami, itu bisa lepas karena dia melayani dengan kuat kuasa roh. Singkat cerita, orang yang tadi bilang ini kita doakan, doain kelepasan, dan dia mengalami sesuatu kebebasan, dan dia mulai bisa. Saudaraku, hari ini sekarang saya kadang-kadang melihat banyak penjara yang hitam. Orang tua juga hati-hati, saudara. Sebagai orang tua saya mendengar sebuah kesaksian seorang anak menjadi tidak berani banyak hal. Karena dia melihat apa yang dialami orang tuanya menekan hidup mereka sebagai anak-anak. Terus saya dengerin gitu ya. Saya pikir ini sama aja kayak penjara, betul. Hidup sih hidup, normal gitu. Tapi karena orang tuanya terlilit utang di mana-mana, anaknya itu jadi merasa minder, kan saudara? Kecil hati. Kalaupun mau berkarir, dia bilang apalah aku bisa ini. Karena terbawa oleh situasi yang terjadi, penjara yang dibangun oleh orang tuanya. Mengerti maksud saya? Saudaraku, makanya pencurahan roh Tuhan itu menjadi kebutuhan, bukan lagi keharusan. Karena dia, ketika dia melayani dengan kuat kuasa roh Tuhan, dia membuka penjara itu, dan bukan itu saja. Saudara tahu kan Petrus itu orang nyangkal, benar, saudara? Beraninya omdo doang lah kalau mau dibilang bahasa sekarang. Tapi saudara lihat ketika dia mengalami pencurahan, he become a different person. Betul nggak saudara? Karena dia tidak lagi hidup dari apa yang bapak, mama, dan para tua-tua berikan. Tapi dia mulai terbuka dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Kemerdekaan, betul nggak, saudara? Kuasa itu menjadi bagian. Sekali-kali apapun tidak akan mematikan aku. Betul. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ini satu yang menarik. Dalam King James Version, penjara itu bisa seperti cook, atau artinya cook ya. Jadi beban ya, ngerti ya? Beban ke bawah-bawah. Kalau dalam perjanjian lama itu, salah satu yang memungkinkan orang lepas dari itu ketika dia mengalami pemurahan. Bahasanya, kuk akan dihancurkan oleh pemurahan. Saya tidak tahu, saudara. Saudara mungkin punya penjara yang sangat-sangat alami pencurahan itu. Mengalami Roh Kudus dalam kedalaman. It is not about your salvation anymore. It's about living with the power of God. Kayaknya saya nggak punya banyak waktu. Lanjut lagi, saudara, beberapa menit lagi saya punya. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan gini, where the Spirit of God, there is liberty. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Yohanes 8:36 bilang apa? Kalau aku anak memerdekakan, maka kau akan merdeka sesungguhnya. Nah saudaraku, ayo. Saudaraku, kalau saudara masih merasa ada penjara yang mengikat hidup saya secara individu, alami pencurahan Tuhan itu dalam kedalaman. Saya terus terang ketika mengalami Tuhan ini, pencurahan Tuhan. Saya punya pengalaman yang, saya kalau cerita pengalaman gak seru juga ya saudaraku ya. Harus ada dasar firman-Nya. Saya seperti kadang-kadang bingung gitu Tuhan. Seperti tidak ada penjara yang menahan aku. Seperti tidak ada penjara yang bisa menahan laju saya. Bukan karena saya punya dekengan pemerintah, tidak.
Di negara orang yang sangat kokoh, struktur dan seperti ada yang buka. Dan ada penjara yang harus kita takuti. Bisa percaya itu karena suasana roh Tuhan. Kita lanjut saja secepatnya. Nah ini saudaraku, ada sesuatu kenapa pencurahan roh Tuhan itu. Rick Warren, ini bahasa Inggris, sorry nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, ada sebuah pemahaman dia bahwa banyak hal bisa mempengaruhi Anda. Betul nggak? Your coworkers, teman kerja, your peers. Aduh, kalau peers ini anak-anak SMA seringkali dipengaruhi oleh peers kan, teman SMA-nya. Aduh, saya udah pernah ngalami jadi orang tua punya anak kena pengaruh peers ini. Culture juga. Tapi yang jadi penting adalah ketika kita diselamatkan, kita harusnya menjadi serupa seperti Kristus, betulnya. Ya, makanya saya kadang-kadang bingung, aku bangga gini. Nggak jadi masalah kok bangga, kan tertentu. Tapi yang harusnya kita bangga, karena saya diubah menjadi serupa seperti Kristus. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Next slide. Ya, Kristus seperti apa sih dia? Dia adalah pribadi yang, saudaraku, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Betul nggak? Api tidak mematikan dia. Betul nggak? Ada tantang tadi, ada satu masuk ke gereja ini ada statement kan, apapun tidak akan menahan saya. Betul nggak? Saudara lihat, kenapa dia bisa demikian? Next. Karena dia bersama Tuhan. Betul nggak? Hidup bersama Tuhan. Nah kalau dalam bahasa perjanjian baru ini apa? Next coba, kita cepat saja ya. Next slide. Bahkan ini ngomong tentang anak cucu ataupun buah pelayanannya itu luar biasa. Digantikan Tuhan oleh hal yang dialami. Lanjutnya. Nah saudara, kenapa Yesus bisa sedemikian luar biasa? Dan kenapa kita perlu menjadi the Christ likeness? Karena dia berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan dia mengalami itu karena apa? Karena dia mengalami pencurahan Roh Tuhan ketika dia memulai pelayanan. Betul nggak? Ya, Christ likeness itu menjadi penting. Kenapa? Kenapa menjadi penting? Saya kasih perumpamaan begini. Ini air, betul nggak? Kalau saya mengungkapkan hidup saya seperti botol ini, betul nggak? Maka air yang bisa mempengaruhi saya hanya sebotol ini, betul? Betul nggak? Apalagi kalau airnya nggak ada, lebih kacau lagi kan, nggak ada yang dipuas. Tapi saudara lihat, kalau botol saya ini saya taruh di aliran sungai, kira-kira botol ini yang gambaran bencana saya dipuaskan bukan hanya air yang ada di dalam, tapi arus yang mengenai botol kita. Betul? Kenapa orang perlu dipimpin? Maksudnya adalah orang mengalami hidup bukan hanya roh Tuhan ada di dalam, tetapi orang mengalami harusnya roh Tuhan. Amin. Mengaku gak saudara? Mengaku gak saudara? Beda banget saudara. Beda banget. Ya. Karena kalau saudara masuk dalam arus pengaruh daripada derasnya air yang digambarkan oleh Roh Tuhan, maka semua yang ada dalam derasnya air itu akan membawa bejana saudara ke dalam hal yang dimana air itu mengalir kemana. Betul nggak saudara? Saya percaya yang dimaksud dengan dipimpin oleh Tuhan. Dan itulah yang Yesus tunjuk.
Kita nggak mungkin bisa menjadi serupa Kristus tanpa pencurahan itu. Kita memang diselamatkan karena ada Roh Tuhan. Tapi ketika mau menjadi serupa Kristus, kita harus masuk dalam derasnya kerajaan Allah. Derasnya air kerajaan Allah yang melampaui ketakutan, kebimbangan, keraguan, saudara. Dia hanya mengalir bahwa Allah sanggup membuka jalan. Permasalahan tidak mematikan orang ini, saudara. Karena dia tahu dia dalam derasnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah is about the power yang bisa mematahkan banyak hal. Kubu-kubu pertahanan manusia. Bahkan dalam 2 Korintus dikatakan Paulus, aku berperang bukan karena kekuatan sendiri. Betul? Kekuatan yang dari Allah. Saudaraku, seringkali kita nggak mengerti kita didorong oleh apa. Kita pikir kita didorong oleh mau naik gaji. Kita didorong oleh dapat yang oke-oke lagi. Tapi kita nggak tahu kan, bahwa ada dorongan Roh Tuhan yang sekarang sedang mengalir terus untuk bisnis kerajaan Dia. Makanya saya nggak heran, saya harus berani berulang-ulang membantu. Pengalaman saya masuk ke negara Islam itu menurut saya mengajari saya ada derasnya kerajaan Allah. Bahkan hukum manusia tidak bisa menahan anak Tuhan. Bahkan barrier apapun. Karena kita masuk dalam, bukan lagi pinter-pinternya kita, kan tidak maksud saya. Tapi ada desakan Roh Tuhan yang amat kuat. Makanya saya selalu, kalau saya sudah mendapat sesuatu yang sangat jelas, bahwa aku dalam aliran, aku tahu beda. Aku tahu apa yang namanya kepuasan. Di sini tahu aku kepuasan. Keselamatan milikku kan, betul nggak, saudara? Tapi aku hidup bukan hanya untuk mengalami keselamatan. Aku harus mengalami derasnya kerajaan Tuhan. Aliran kerajaan Tuhan. Dan itu buktikan di dalam pencurahan Roh Tuhan. Amin dan saudara. Amin. Menurut saya pencurahan Roh Tuhan atau saudara mengalami, orang bilang baptisan Roh Kudus, pencurahan kepenuhan Roh Tuhan. Bukan Roh Kudus itu kepenuhan Roh Tuhan pertama kali. Tapi sudah itu orang bisa. Itu bukan lagi optional, betul? Bukan lagi pilihan. Tapi kalau saudara mau hidup menjadi serupa dengan Kristus, itu keharusan. Betul ya, saudara? Ya, amin ya, saudara? Ya, jadi hanya itu saja hari ini. Saya dalam memperingati pencurahan Roh Tuhan. Ayo, saudara, alami dia. Alami dia. Alami pencurahannya sekarang. Alami pencurahannya. Maka kehausan saudara akan terjawab. Betul. Barrier yang mungkin selama ini saudara lihat di depan mata saudara. By the way, saya punya cerita yang menarik. Sewaktu COVID tahun 2021, anak saya mau sekolah ke Amerika. Aduh, gimana kan? Mau sekolahnya gak jauh-jauh lagi kan? Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia udah dapat visa, saya gak dapat karena posisinya susah pada saat itu kan. Semua ditahan. Ada barrier-barrier yang dibangun. Saya bilang, biar gimana pun ini anak baru pertama kali keluar jauh-jauh. Mana saya kalau nggak nolong dia kan, itu nggak temani dia. Tapi cara Roh Tuhan itu luar biasa. Saya harus melayani abang saya yang sudah sekarat mau mati karena COVID. Satu tempat. Singkat cerita. Kemudian ketika saya datang ke sana membantu, dia sembuh, saudara. Saya ini yang kena COVID, saudara. Bisa saya pikir Tuhan ini apa sih, sebagai gitu ya. Ya, saya pernah ngalami di ICU COVID itu udah pernah lihat kalau, tapi saya stabil kayak saya keluar. Tapi bukan itu cerita, nggak selesai. Itulah yang saya bilang barrier itu bagi Tuhan. Saya tahu anak saya mau pergi, saya belum punya visa.
untuk menemani dia. Siapa ya bisa saya? Singkat cerita, ketika saya mau pulang Jakarta, karena saya sehat kembali dari tempat di mana saya. Kemudian kan biasanya tes PCR, kan tes PCR dulu kan. Gak sengaja saya ketemu dengan seorang perempuan, ibu. Ternyata satu marga lagi dengan istri saya kan, jadi tunggu lah ini kan gitu ya. Dan saya cita-cita, ngapain kesini? Oh, saya nanti orang tua saya karena dia mengalami kanker paru dan COVID ini, sungguh dia harus periksa. Oh, begini. Oh, tinggal di Pekanbaru? Oh, tidak. Saya tinggal sederhana ya saya katakan. Dia tinggal di kota di mana anak saya. Hah? Saya bilang, benar? Kota ini saya bilang, itulah pilihan anak saya. Singkat cerita, saudara, anak saya hanya pergi sendiri. Tapi dia ditolong ketika dia sampai sana dengan saudara. Saudara, siapa yang bisa kerja? Nggak mungkin saya, sebab saya tahu itu kerja untuk Tuhan. Amin ya saudara. Itu yang saya bilang, ketika Anda mengalami penuhan Roh Tuhan, maka barrier itu bukan menjadi masalah. Barrier itu ada memang. Nggak ada yang bilang barrier ada memang. Tapi Allah tahu kita keluar dari barrier. Amin ya saudara. Amin ya saudara. Ya, jadi sekali lagi pada hari ini saya ingin ajak semua saudara, alamilah lebih daripada keselamatan engkau. Alamilah pencurahan Roh Tuhan. Alamilah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Alamilah the baptism of the Holy Spirit yang dikatakan Yesus yang memberi. Saudara, terus terang saya sebagai orang tua, saya punya anak. Kerinduan saya, semua anak saya mengalami the baptism of the Holy Spirit. Karena apa? Ya karena saya sudah lihat. Saya bisa kadang-kadang Tuhan bahwa mata saya lebih daripada mata saya lihat. Kita semua seringkali putus asa dengan apa yang kita lihat, betul? Tapi not with the Spirit of God. He knows exactly what's going to happen. Betul ya? Situasi sekarang tidak menggambarkan apa yang bisa engkau lakukan. Kalau engkau hidup dalam pimpinan Roh, dalam derasnya arus kerajaan Tuhan. Dalam derasnya. Ayo saudaraku, kalau kita hidup di dalam seperti itu, maka kita akan menjadi yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita akan menjadi yang terbaik. Kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi semakin serupa. Karena dalam ayat setelah dikatakan, you are brought by God from glory to glory. Engkau akan mengalami itu dan engkau akan menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Sebagai penutup saya cerita, bukan saya bangga, enggak. Saya dikaget aja waktu anak saya lulus. Anak saya itu sewaktu SMP, dari SD mungkin ya, SMP, SMA, itu sama sekali nggak terurus. Malah pernah buat masalah dulu. Kadang-kadang mikir, anak laki-lakinya satu-satu lagi kan ininya. Bahkan kakaknya seringkali berpikir, dia kakaknya the top of the class. Selalu mendapat award. Wow. Kakaknya sendiri mikir, aduh enak sekali Pak. Kalau lihat adik itu selalu di kursi yang dia duduk-duduk di situ aja. Gitu kan. Kemudian dia kuliah, saudara dia pilih jurusan di mana dia sepenuhnya bisa mengembangkan. I'm very surprised. Ketika mau wisuda dia bilang, Pak, saya tanya kamu mau wisuda beli apa aja? Kalau udah dikasih udah. Terus ada yang beli. Apa nak? Ada selendang. Maksudnya selendang apa? Selendang biasa ya. Kalau orang wisuda. Tidak. Selendang itu bicara bahwa saya lulus dengan kuliah. Saudara mengerti gak saat kekagetan saya sebagai bilang, wow, he's becoming different. Ketika dia beroperasi dalam the full potential, saya percaya ketika Anda mengalami kepenuhan,
you are becoming in the full potential di dalam pekerjaan Tuhan. Betul nggak, saudara? Saya kasih perumpamaan ini bukan karena saya bangga pada dia, saya sendiri kaget. Tapi saya menyadari, ketika orang dalam full potential, dia akan punya berdaya guna. Dia akan beroperasi lebih dari biasa. Dirinya bukan di-define dari masa lalunya, betul nggak, saudara? Tapi Allah menetapkan masa depannya. Dan itulah buat kuasa Tuhan ketika Anda mengalami kepenuhan roh Tuhan. You are becoming different. Karena roh Tuhan memampukan Anda dalam banyak hal. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi nggak ada lagi bilang, saya nggak mau bekerja, Pak. Saya bilang, saudara, saya profesional. Tapi saya tetap memberitakan ini. Bahkan masuk ke tempat-tempat yang susah. Anda punya saya punya kelemahan. Saudara, stop. Alamilah kepenuhan roh Tuhan. Yes, amen. Then you will look different. You see different. You think different. Karena 1 Korintus 2 ayat 9 bilang apa? Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan siapkan, katanya ya kan? Roh Tuhan siapkan. You will become full potential when you are in the Spirit of God. Amin. Biasanya kalau saya udah nantang semua orang, maju siapa? Tapi di sini waktunya sudah habis ya. Kita doain ya, nanti minta Pak bisa mendoakan. Ya. Terus terang tidak ada barrier. Saya kadang-kadang buntu ya, saya bahasa roh. Tiba-tiba ada hikmat. Terbuka. Coba masuk ke sini, benar juga. I think I can talk more than what I can say right now. Tapi sekali lagi, dalam hari memperingati itu, alami, cuma kita memperingati, kita nggak ngalami ya, betul nggak? Bapak Ibu, betul, nggak ada usia batasan loh. Petrus bilang, bagimu, bagi angkatanmu, bagi seluruh orang yang berharap, yang hidup di dalam Yesus. Ayo dong, kita alami itu ya. Ibu-ibu juga jangan merasa, saya jadi apa nih, ibu rumah tangga, kalau ngalami kepenuhan roh apa nih? Saudara mungkin bisa lihat suaminya mau selingkuh, kan bisa saja ya. Bukan takut-takutin, nggak suami di sini baik-baik, kan betul. Saudara mungkin bisa lihat anaknya yang sedang keadaan yang susah. Saudara, saya ketika mengalami hidup ini ya, kadang-kadang bingung, saya bisa lihat, merasakan anak saya di luar, sekolah pada di luar semua. Ya satu saat saya merasakan kesakitan yang dia sakiti dia. Terus saya bilang, saya telepon, benar ya. Oh, banyak dimensi yang dikatakan dimensi terbaik. Tapi stop, saya harus stop. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Ya, saya berharap dimensi saudara tentang Roh Kudus boleh diperlengkapi, boleh ditingkatkan. Saudara mengalami jawaban kehausan saudara. Saudara mengalami kelepasan akan barrier yang selama ini mungkin menghantui saudara. Apakah saya mampu? Apakah bisa saya? Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, bagian kerajaan, rahasia kerajaan Allah itu akan dibukakan. Saudaraku, mari kita haus untuk kita mengerti apa yang Tuhan sediakan. Hauslah, kata hanya Roh Kudus yang bisa menjawab itu. Ada dimensi kehidupan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya kepada-Nya. Bukan hanya saudara didoakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi saudara mengalami pribadi yang satu itu. Sekalipun dia disebut pribadi yang ketiga, tetapi dia tidak kekurangan daripada kuasa, kehebatannya seperti Bapa dan Yesus. Karena itulah yang dia janjikan buat umatnya. Bahwa Roh Tuhan itu yang akan membawa kita, memampukan kita melihat hal-hal dari kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan
saya berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan setiap permasalahan, pergumulan ataupun ketidakmampuan yang mereka miliki, yang mereka bawa, mereka menguasai hidup mereka. Bahkan mungkin dari sakit penyakit yang sudah menaungi yang bertahun-tahun mereka. Mari Roh Tuhan yang ada bersama-sama kami. Mari Tuhan, penuhilah hidup semua anak-anak, supaya bisa melihat dengan kacamata berbeda, bisa melihat kesembuhan di dalam Yesus, bisa melihat jalan terbuka di dalam Kristus, bisa melihat menjawab kehausan di dalam Yesus oleh karena pengaruh Roh-Mu ya Tuhan. Bisa memiliki visi yang selama ini tidak pernah mereka alami. Bisa orang-orang tua akan mengalami mimpi-mimpi ini terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda akan bernubuat terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Pengaruh kerajaan Allah begitu kuat buat jemaatmu di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk masuk dari satu tempat ke tempat lain, membawa Injil kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.